Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat datang kembali di kelas DDM. Ini materi terakhir kita sebelum UTS ya, karena minggu depan kita kuis. Jadi materi terakhir di bab kedua, logika bagian akhir. Jadi kita belajar kuantor, kemudian ekspresi matematika, jadi menerjemah pernyataan ke dalam bentuk matematik, simbol matematik gitu. Kemudian menegasi pernyataan. Yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Oke, yang pertama kuantor dalam matematika. Ada dua macam. Jadi ada kuantor eksistensial, yang kedua kuantor universal. Kuantor eksistensial itu notasinya di sini balikannya E, eksis gitu ya. Dibacanya bisa dibaca ada atau bermakna beberapa, paling sedikit satu, atau juga terdapat. Jadi semuanya bisa memakai kata-kata ini. Jadi ini notasi ini mengandung arti beberapa, terdapat, atau yang lainnya. Nah, kalau kuantor universal, ini A dibalik, all gitu ya, semua. Dibacanya semua atau untuk setiap. Jadi terserah mau pakai kata yang mana. Jadi menghafalnya cukup mudah. Kalau kuantor eksistensial berarti E dibalik gitu ya. Kalau universal itu semua untuk semua, tapi A-nya dibalik. All dari kata all. Sebenarnya ada satu lagi. Jadi bentuk khusus dari eksistensial tapi unik. Jadi keberadaannya tunggal. Itu notasinya E tanda seru gitu ya. Jadi ditambahi tanda seru di sini. Itu maknanya adanya itu hanya satu, tunggal. Jadi terdapat dengan tunggal bla 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 itu kalau kita tuliskan dalam bentuk ekspresi matematik E dibalik ini ditambahi tanda seru. Nanti di bab pembuktian kita akan pakai itu. Oke, sebagai contoh di sini ada dua pernyataan. Untuk setiap n bilangan bulat, 2n merupakan bilangan genap. Nah, ini memakai kuantor yang mana? Universal. Siap gitu ya. Nah, yang nomor 2 ini pakai kuantor eksistensial. Terdapat suatu himpunan bagian X dari himpunan bilangan asli yang bersifat atau dengan kardinalitas X adalah 5. Sehingga kalau pernyataan ini dituliskan dalam ekspresi matematika, sangat simpel. Jadi di sini, tanda A dibalik itu, jadi untuk setiap N di Z, 2N merupakan bilangan genap. 2N genap boleh. Yang nomor 2, ini banyak macamnya. Jadi di sini, terdapat X, jadi terdapat himpunan X, di sini E dibalik. X itu subset dari N, dan kardinalitas X itu sama dengan 5. Atau bisa juga langsung di sini, terdapat X subset N, jadi ini digabung. Dengan X-nya, kardinalitas X adalah 5. Atau bisa juga terdapat X elemen. Jadi di sini X itu kan anggota dari koleksi semua himpunan bagian dari N, gitu kan, sama saja. Ini komanya. Sebentar. Harusnya ini tanda ini hilang. Ini dicoret.
ini cukup koma, kemudian kardinalitas X sama dengan 5. Oke, jadi banyak macam cara menuliskannya, tapi kuantornya ini harus diperhatikan, jangan sampai terbalik. Oke, sebagai contoh di sini saya punya banyak pernyataan. Kita diminta untuk menerjemah atau menuliskan kembali dalam bentuk ekspresi matematika. Jadi simbol-simbol matematika tadi, kuantor. Kita sudah berkenalan juga dengan dan itu yang yang seperti segitiga tapi tanpa alas gitu ya. Nah, saya punya banyak macam. Mungkin satu persatu dulu deh. Setiap bilangan bulat yang bukan gasal merupakan bilangan genap. Jadi di sini kita punya apa di sini? Kuantornya adalah universal gitu ya. Di sini kalau kita tulis berarti di sini kalau kita tulis jadi kan NDZ N elemen Z gitu ya. Tapi ini awalnya nggak enak kira. N bukan gasal berarti negasi dari N gasal, maka N genap. Nah, gitu ya. Di sini for all-nya belum saya tulis. Nah, jadi di sini menuliskannya sangat sederhana. Yang nomor 2, terdapat bilangan bulat N yang memenuhi persamaan N kuadrat sama dengan 2. Kalau dituliskan berarti kuantornya kuantor apa di sini? Eksistensial. Eksistensial, jadi E dibalik gitu ya. Terdapat N di Z, koma, N kuadrat sama dengan 2. Yang nomor 3, untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y yang memenuhi persamaan Y pangkat 3 sama dengan X. Nah, di sini hati-hati. Kuantornya ada 2. Ada untuk setiap, di sini terdapat. Oke, ini kita diminta juga selain menerjemah ke dalam ekspresi matematik, dia merupakan pernyataan benar atau salah. Yang nomor 1 tadi, setiap bilangan bulat yang bukan gasal merupakan bilangan genap. Benar atau salah? Benar. Benar. Yang nomor 2, terdapat bilangan bulat N yang memenuhi persamaan N kuadrat sama dengan 2. Salah. Kenapa salah? Nggak ada yang... Akar 2 bukan bilangan bulat. Oke, karena kita di sini, solusinya adalah N sama dengan Akar 2. minus akar 2. Akar 2 bukan bilangan bulat gitu ya, sehingga pernyataan nomor 2 ini adalah pernyataan yang Salah. Nah, yang nomor 3, untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y yang memenuhi persamaan Y pangkat 3 sama dengan X. Benar atau salah? Benar. Salah. Iya, benar atau salah? Ini kan Benar. kita tanya setiap, Ya, baik. terus ada terdapat gitu ya. Di sini X R, terdapat Y di R juga yang memenuhi Y pangkat 3 sama dengan X. Benar atau salah dia?
Benar. Jadi ketika kita ambil sembarang bilangan real X, maka ada Y di sana yang memenuhi Y pangkat 3 sama dengan X. Benar atau salah? Benar. Benar. Nah, di sini Y-nya berapa sebenarnya? Satu. Satu bisa. Tuh, kan sembarang bilangan real. Jadi misalkan gini. Oh ya. Misalkan saya Akar- punya X-nya. Akar Jadi kalau 3 dari X. Nah, jadi paling gampang kita bisa mengubah dia sama dengan Y sama dengan Akar 3 dari X. X dari X pangkat 3 gitu kan. Ya. Jadi kalau kalian menuliskan di sini fungsinya Y sama dengan gimana ya? Kayak enak. X pangkat 1/3. Inilah. Nah, berarti kan di sini, ini kan seolah-olah kita punya fungsi gitu ya, fungsi fx, di mana fx sama dengan x pangkat 1/3, ya enggak? Ya. Nah, berarti di sini, kamu ambil sebarang bilangan real x, pasti kita punya bilangan y, gitu kan? Jadi, di sini, maknanya, setiap kita mengambil sebarang bilangan real x, akan ada y. Jadi Y-nya itu mengikuti si X-nya, gitu ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, terdapat Y yang memenuhi semua bilangan real X itu akan berbeda. Nanti akan kita bahas di negasi. Nah, ini pernyataannya berarti benar atau salah tadi? Benar. Di sini ya. Oke, next. Untuk setiap bilangan real X, terdapat bilangan real Y yang memenuhi persamaan Y kuadrat sama dengan X. Benar. Betul atau salah? Salah. 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 Kenapa? Karena di sini Oh ya. Kuadrat. Kuadrat. ya kuadrat. Kalau kita gantikan, kita punya Y sama dengan Akar X. plus minus akar X. Oke, diberikan sebarang dua bilangan rasional A dan B. Diperoleh akar dari AB merupakan bilangan rasional. Benar atau salah? Salah. Salah. Yang benar apa di sini? Kenapa salah? Karena di sini diambil sebarang dua ya. Nanti misalkan pilih siapa di sini. Kalau kita pilih 2 dan 2, maka dia merupakan rasional, gitu ya. Tapi kalau kita pilih A dan B-nya berbeda, misalkan 2 dan 3, akar 6 bilangan rasional enggak? Enggak. Tidak, gitu ya. Jadi dia pernyataan yang salah. Jadi kalau kuantornya itu universal, berarti dia harus berlaku untuk semuanya. Berlaku secara umum gitu ya, hati-hati. Kalau kuantornya eksistensial terdapat, berarti cukup memenuhi satu saja, itu sudah tidak masalah. Oke. Kemudian kita punya pernyataan ini. Jika X elemen R, maka X kuadrat plus 1 positif. Benar atau salah? Benar. Benar. Kalau ini diganti jadi ekspresi matematikanya gimana? Yang X di R, tanda apa di sini? A kebalik. Panah satu arah. Panah gitu ya. Panah ke kanan, kita punya X kuadrat plus 1 pasti positif.
Oke, nah yang nomor 7, ini ada untuk setiap bilangan positif epsilon, terdapat bilangan positif delta. Nah, bilangan delta positif sedemikian sehingga nilai mutlak X min A kurang dari delta mengakibatkan selisih dari Fx min Fa adalah kurang dari epsilon. Nah, di sini saya kenalkan notasi lagi. Elemen, seperti elemen dibalik gitu ya. Yang tadi kan E kapital. Yang ini elemen dibalik. Itu bermakna sedemikian sehingga atau sehingga cukup. Jadi ini kalau ditulis, ini kan pakai kuantor universal, A dibalik gitu ya. Untuk setiap epsilon lebih besar 0, terdapat jadi kuantor E dibalik delta positif, kemudian elemen ini dibalik, ini ditulis, jika ini, maka ini. Sehingga kalau kita tuliskan di sini, yang tadi pernyataan-pernyataan tadi, ini kan tadi terdapat n bilangan bulat yang memenuhi n kuadrat sama dengan 2. Ini salah, karena kita tidak menemukan n bilangan bulat itu, gitu kan. Kemudian yang nomor 3, untuk setiap x elemen n terdapat y yang mengakibatkan y pangkat 3 sama dengan x. Nomor 4, ya tinggal bedanya yang terakhir aja, tapi dia pernyataan salah. Kemudian yang nomor 5 juga pernyataannya salah, karena ini terdapat, untuk semua. Kalau misalkan pernyataannya terdapat A, B di Q, yang menyebabkan akar AB itu di Q juga, itu pernyataan yang benar. Kenapa? Karena kita bisa menemukan, seperti yang saya contohkan tadi. Misalkan diambil A sama dengan B, pasti dia bernilai A kan? A itu tidak lain ya rasional itu sendiri. Karena A kuadrat di akar, jadi hasilnya A. Pastilah dia rasional. Itu kalau terdapat ya. Kalau kuantornya terdapat, pernyataan 5 itu bernilai benar. Tapi kalau kuantornya itu universal semuanya, maka ini pernyataannya salah. Oke, yang nomor 7 yang saya bilang tadi, untuk setiap epsilon positif, berarti epsilon lebih besar 0, terdapat delta positif, sedemikian sehingga jika selisih dari X dan A itu kurang dari delta, maka selisih dari Fx dan Fa itu kurang dari epsilon. Oke, ini latihannya. 2.7. Kita punya nomor 1. Untuk setiap X bilangan real, setiap bilangan real X, kuadrat dari bilangan real X tadi pastilah lebih besar 0 atau positif. Benar atau salah? Benar. 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 Yakin? X kuadrat positif. Benar atau salah? Benar. 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 Wah, Benar. ada yang teliti nih. Coba diteliti lagi. Salah, Bu, kalau 0. Nah, Salah, Bu. Oh, Dan lebih besar dari semua 1. bilangan real. Berarti X juga termasuk, X sama dengan 0 termasuk bilangan real kan? Iya. Ya. X sama dengan 0 mengakibatkan X kuadrat sama dengan 0. Berarti Oh, iya. harusnya yang benar lebih besar Lebih besar dari 1. dengan 0. Lebih Dengan dari sama dengan 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi cara menjawabnya di sini, ini terjemahkan dulu ke kalimat. Jadi untuk sebarang atau untuk semua bilangan real X berlaku X kuadrat positif. Nah, itu bahasa kalimatnya. Nah, pernyataan tersebut merupakan pernyataan yang salah gitu. Kalau mau dibenarkan ya berarti ditambahi sama dengan di sini.
Misalkan nomor 9. Untuk sebarang bilangan bulat n, terdapat bilangan bulat m yang memenuhi m sama dengan n plus 5. Kalimatnya sudah saya terjemah itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Jadi ini seperti yang mirip tadi. Ini M itu fungsi dari N gitu ya. Ya enggak? Ada yang masih bingung? Jadi ini kan misalkan kita ambil jadi kita ambil sebarang N, pasti kita punya nilai M gitu. Jadi nomor 9 ini pernyataan yang benar. Jadi si M itu sama dengan N plus 5. Nah, kalau nomor 10, hati-hati nomor 10 di sini. Salah. Sabar. Nomor 10 kan gini, terdapat bilangan bulat M yang memenuhi M sama dengan N plus 5 untuk semua N di bilangan bulat. Bisa dibedakan ya. Di sini ada M, tapi dia memenuhi untuk semua N. Kalau yang nomor 9 tadi kan gitu. Kita punya sebarang N, maka kita dapatkan M. Sehingga ada si M itu tadi gitu kan. Kalau yang nomor 10, kita itu hanya punya M. Jadi untuk suatu M, tapi dia berlaku untuk semua bilangan bulat. Ada nggak yang seperti itu, yang memenuhi? Jadi M sama dengan N plus 5. Benar atau salah? Salah. Salah. Nah, gitu ya. Karena kita tidak bisa, kita misalkan ambil M-nya, misalkan ambillah 5. 5 itu sama dengan, ya tidak lain, N-nya itu hanya 0 kan? 0 plus 5, tidak ada yang lain. Tapi ini tulisannya di sini semuanya berlaku. Berlaku untuk semua N. Kalau yang nomor 9, bedanya kalau dia yang sebarang bilangan bulat N di depan, itu kan gini, ambil aja, misalkan N-nya 5, maka kita dapatkan ada M sama dengan 10 gitu kan. Ambil aja N-nya 0, maka kita dapatkan M-nya 5. Jadi sebarang kita ambil N bilangan bulat, maka kita dapatkan M. Kalau yang nomor 10, ini salah, karena itu tadi, kita hanya punya M, tapi harus memenuhi semua N. Jadi harus berlaku untuk sebarang N. Kita hanya punya beberapa M, anggaplah misalkan sebagai contoh tadi 1 M, tapi harus memenuhi semua bilangan bulat. Kan tidak mungkin kan? Jadi nomor 10 pernyataan yang salah. Nah, ini kebalikannya. Kalian diminta untuk menuliskan ke dalam ekspresi matematikanya. Tadi yang nomor 5 sudah saya jawab di contoh tadi. Nomor 1 ini kalimat besarnya berupa apa? Kalimat apa? If, then. Berarti berupa pernyataan? Jika maka. Implikasi, gitu ya. Jadi implikasi maknanya jika maka, kalau be implikasi yang jika dan hanya jika. If and only if. Nah, tidak semua kalimat terlihat jika maka, tapi sebenarnya dia bisa diubah menjadi jika maka. Kalau but, apa Rek? Kalau but, tapi itu apa maknanya? Tapi itu bermakna? Dan. Nah, jadi pakai disjungsi ya. Nomor 3, jika maka, dan seterusnya.
Oke, yang nomor 7 itu berarti di sini terdapat suatu bilangan real A yang memenuhi AX, A tambah X sama dengan X untuk semua bilangan real X. Nomor 7, ini menarik. Pernyataan benar atau salah? Salah. Kenapa salah? Salahnya di mana? Kan di sini terdapat bilangan real A yang memenuhi A plus X sama dengan X untuk setiap X. Karena nilai X-nya itu sama. Kan di sini kita cari A-nya siapa sih yang memenuhi ini? Kira-kira ada nggak A yang memenuhi ini? 0. Nah, jadi di sini pernyataannya benar karena terdapat, yaitu A-nya siapa di sini? 0. 0. Karena di sini bilangnya terdapat suatu bilangan real A yang memenuhi untuk semua bilangan real X. Jadi di sini kalimat yang nomor 7 ini benar, ya karena kita bisa menemukan si A-nya, yaitu A sama dengan 0. A plus X sama dengan, 0 plus X sama dengan X, gitu kan, untuk sebarang bilangan real. Bedakan dengan yang tadi. Yang ini kan M sama dengan N plus 5. Jadi kita tidak bisa menemukan M yang memenuhi semua bilangan N di sini. Kalau yang barusan, kan kita punya A plus X sama dengan X. Nah, ini kita dapatkan, kita punyai A sama dengan 0 memenuhi. Jadi pernyataan tadi benar. Kalau yang nomor 10 ini salah, ya karena kita tidak bisa menemukan si M ini yang memenuhi semua bilangan bulat. Oke, jadi hati-hati ya kuantornya itu. Ini kuantor yang depan ini eksistensial, kuantor yang belakang ini universal. Jadi E dibalik A elemen R, koma, A plus X sama dengan X, koma, A dibalik untuk setiap bilangan real X di R. Oke, nanti dijawab aja di forum. Oke, sekarang negasi pernyataan. Kemarin kan kita punya negasi dari pernyataan, misalkan kita punya pernyataan benar-benar, maka negasinya bernilai salah, gitu ya, karena negasinya. Nah, untuk negasi ini kita perlu menghafal beberapa rumus, beberapa hukum, salah satunya De Morgan, kita juga sudah belajar kemarin. Negasi dari P dan Q adalah negasi P atau negasi Q. Negasi dari P atau Q adalah negasi P dan negasi Q. Kemudian, nah ini yang biasanya banyak yang salah kaprah. Kalau kita punya conditional statement, jika maka, pernyataan implikasi, ingkarannya atau negasinya adalah P dan tidak Q. Kalau mau membuktikan, kita bisa buktikan dengan tabel kebenaran. Kalau nggak salah ada di exercise berapa kemarin ya? Anda ini, seingat saya. Jadi kalau kalian mau buktikan, kita punya P, maka Q dinegasikan, berarti kan salah, benar, salah, salah. Kamu punya tidak Q dan P, nanti hasilnya pasti salah, benar, salah, salah. Jadi sama dengan. Jadi negasi dari P, jika P maka Q adalah P dan tidak Q. Ini jangan sampai keliru. Biasanya banyak yang kejebak negasi P, jika negasi P maka negasi Q, itu salah. Tidak ekvivalen ya. Kemudian yang kuantor tadi yang barusan, kalau kita punya kuantor universal maka negasinya adalah eksistensial, terdapat. Jadi
negasi dari untuk semua itu terdapat, negasi dari terdapat itu untuk semua atau untuk sebarang, untuk setiap. Oke, sebagai contoh di sini, saya punya pernyataan, dua pernyataan, S dan T. S itu pernyataan jika N genap, maka N kuadrat genap. Ini pernyataan salah atau benar? Benar. Benar. Sehingga kalau kita negasikan, pastilah harusnya pernyataannya bernilai Salah. salah gitu ya. Oke, ini caranya menegasikan pernyataan, kita terjemahkan ke dalam ekspresi matematik, sehingga nanti negasinya terlihat. Ini pernyataan S ini berbentuk pernyataan apa di sini? Jika maka. Jika maka. Negasi gitu ya, jika maka. Jadi P-nya siapa? Jika kamu menuliskan dia dalam bentuk jika P maka Q, P-nya adalah N genap, Q-nya N kuadrat genap. Yang nomor 2, T-nya, ini yang contoh yang tadi, yang nomor berapa tadi? Jadi untuk setiap bilangan real X terdapat bilangan real Y yang memenuhi persamaan Y pangkat 3 sama dengan X. Nah, cara menegasikannya, yang pertama saya bilang, terjemahkan ke ekspresi matematika dulu. Jadi kita punya, di sini, kita punya kuantor, untuk setiap N bilangan bulat, jika N itu genap, maka N kuadrat juga genap. Sehingga kalau dinegasikan, kita punya di sini, ini negasi dari keseluruhan kalimatnya gitu ya, pernyataannya. Kita negasikan satu persatu. Yang pertama kita negasikan kuantornya dulu. Jadi kita punya terdapat N di Z, jadi yang awalnya di sini untuk setiap, kita jadinya terdapat. Kemudian negasi dari si kalimat implikasi, si pernyataan implikasinya tadi. N genap, jika N genap maka N kuadrat genap. Nah, negasinya tadi kalau jika P maka Q, kita punya apa? P dan negasi Q. P dan negasi Q. Sehingga kita punya di sini terdapat N di Z, N genap, dan N kuadrat tidak genap. Atau di sini N gasal. Nah, kira-kira pernyataan ini benar nggak? Jadi ada bilangan bulat. N itu genap, dan N kuadrat tidak genap. Ada nggak bilangan yang seperti itu? Enggak ada. Nggak ada. Tidak ada. Salah. Ya karena tadi kita punya pernyataan S adalah benar, maka negasinya pasti bernilai salah. Jadi di sini kalau kita negasikan, terdapat bilangan genap N yang kuadratnya merupakan bilangan gasal. Tadi sini boleh tidak genap juga boleh. Nah, ini bernilai salah negasinya ya. Karena tadi pernyataannya bernilai benar. Bagaimana yang kedua? Jadi di sini kita punya pernyataan T. Untuk setiap X di R, terdapat Y di R yang memenuhi Y kuadrat. Y pangkat 3 sama dengan X. Maka kita cari negasinya ini. Kita cari satu persatu di sini. Terdapat X di R, jadi negasi yang pertama. Kemudian negasi dari ini, masih tetap belum dinegasikan. Terdapat negasinya berarti untuk setiap gitu ya. Kemudian yang terakhir negasi dari ini sama dengan. Berarti negasinya apa kalau sama dengan? Tidak sama dengan. Tidak. Tidak sama dengan. Nah, Tidak sama dengan. nah, jadi kita punya negasinya ini. Nah, negasinya kalau dalam bentuk kalimat, kita kembalikan lagi. Jadi caranya itu tadi, ketika kita mau menegasikan suatu pernyataan, maka kita terjemahkan ke ekspresi matematik, kemudian dengan simbol-simbol tadi kita negasikan, baru kita terjemah kembali ke
kalimatnya. Jadi di sini terdapat bilangan real X yang memenuhi pangkat 3 tidak sama dengan X untuk semua bilangan real Y. Ini boleh di depan juga, maksudnya di tengah sini. Nah, tapi biasanya paling enak itu kalau ada terdapat untuk setiap, biasanya untuk setiapnya dia di belakang kayak yang tadi, contoh yang sebelum-sebelumnya tadi. Jadi kayak contoh yang ini tadi, nomor 7. Dan dia terdapat ini, memenuhi ini untuk setiap bilangan real X. Tapi kalau misalkan taruh di tengah ya nggak masalah sih. Asalkan jangan di depan. Kalau di depan beda lagi maknanya nanti. Oke, jadi ini latihannya 2.10. Kita punya X positif dan gitu ya, kalau tandanya, tanda yang dan itu, Y tidak positif. Berarti kalian disuruh menegasikan, diterjemahkan dulu ke dalam simbol matematikanya. Berarti di sini X lebih besar 0 dan Y not positif berarti apa? Y kurang Kurang dari 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 0. 0. Ada sama dengannya ya. Karena not positif. Berarti kan 0 juga masuk kan? Yang di sini 0-nya tidak masuk. Jadi X kurang dari 0 dan Y, X lebih besar 0 dan Y kurang dari atau sama dengan 0. Nah, sehingga nanti kalau diterjemah berarti apa? Dinegasikan ke dalam bentuk kalimatnya lagi. Berarti bilangan X kurang dari Lebih besar dari 0. kalimatnya kalau kan lebih besar. Oke, di sini kan X lebih besar 0 dan itu aduh tandanya ke ada ini. Nanti Y kurang dari sama dengan 0 gini kan. Ini ditandai dan aduh jeleknya. Oke, dan di sini. Sehingga kalau dinegasikan di sini jelek sekali ya. Dinegasikan jadi apa di sini? X kurang dari 0 X kurang dari sama dengan 0 atau Y lebih dari atau X Y Y lebih besar dari 0. Berarti kalau diterjemah ke dalam kalimat, X bilangan apa? negatif. Bilangan Negatif. negatif. It's not positive. Not positif. Positif aneh ya. Not positif. Ya ini aja not positif, ikut ini aja. Ya non positif. Jadi bilangan X ke bilangan non positif atau bilangan Y positif gitu ya. Nah, kalau misalkan yang nomor 4, ini kan sama kayak tadi cuma dinegasikan. Nanti dicoba. Kita ke penarikan kesimpulan. Oke, kita punya pernyataan implikasi di sini, conditional statement.
Jika P maka Q benar-benar, maka kita punya di sini, kita ada dua pernyataan. Jadi jika P maka Q benar, P itu benar, maka Q-nya harus benar kan? Penarikan kesimpulan kita. Kalau P-nya benar, jika P maka Q benar, otomatis Q-nya juga benar gitu kan. Jika P maka Q benar, kita punya informasinya tidak Q, maka pastilah kita punya menarik kesimpulan bahwa dia tidak P. Karena kita punya ekivalensi kemarin, kontrapositif, jika P maka Q itu ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah yang ini, P atau Q, ini benar. Tidak P ini bisa salah, bisa benar. Ya kesimpulan kita, ini Q. Sorry, tidak P, ya salah. Kemudian ada silogisme. Silogisme itu dua pernyataan kondisional di sini. Jika P maka Q, jika Q maka R. Kesimpulan kita, jika P maka R, gitu ya. Sebagai contoh, diberikan pernyataan benar, jika hari ini hujan, maka kelas DDM 1 libur. Nah, sayangnya faktanya ini tidak berjalan. Kemudian ada info, hari ini hujan. Maka kesimpulan kita adalah kelas DDM 1 libur. Gitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya informasi, oke, pernyataan ini tetap jika hari ini hujan, maka kelas DDM 1 libur. Nah, saya ada info, kelas DDM 1 tidak libur. Kesimpulannya adalah Hari ini tidak hujan. Hujan. Nah, bagaimana kalau misalkan saya punya, jika hari ini hujan, maka kelas DDM 1 libur, itu benar, pernyataan yang benar. Terus saya punya ini, kelas DDM 1 libur. Kesimpulan apa yang bisa kita tarik? Hari ini hujan. Kan bisa aja saya Belum tentu. pun alasannya tidak hujan. Ya enggak? Tentu. Saya lagi malas. Kelas DDM saya liburkan. Paham nggak maksudnya? Karena kita maka Q benar. Berarti kalau kita punya kemarin jika P maka Q benar, itu kan bisa benar-benar, salah-benar, salah-salah gitu ya. Enggak? Paham maksud saya di sini? Sehingga kalau kita punya jika P maka Q, kemudian saya tulis Q di sini, penarikan kesimpulannya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tadi, saya punya jika hari ini hujan, maka kelas DDM 1 libur. Itu pernyataan yang benar. Kemudian saya punya informasi, kelas DDM 1 libur. Penarikan kesimpulannya apa? Kan bisa aja saya meliburkan kelas meskipun tidak hujan gitu kan? Nah, maksudnya di sini, jadi penarikan kesimpulannya seperti itu. Jadi kalau kita punya jika P maka Q, ada P, kesimpulannya Q. Jika P maka Q benar, ada informasi tidak Q, maka kesimpulannya tidak P. Tapi kalau jika P maka Q benar, saya punya Q, kesimpulannya tidak tahu. Tidak jelas, gitu. Jadi apapun si Q-nya, kalau Q-nya benar, P-nya belum tentu salah. Oke, kemudian di sini contoh berikutnya. Diberikan dua pernyataan benar. Jadi R itu merupakan jika maka pernyataan implikasi, begitu juga dengan R. Jika hari hujan, maka kelas DDM 1 libur. Jika kelas DDM 1 libur, maka saya bisa tidur siang. Kesimpulannya, Jika hari ini hujan, Maka saya tidak bisa Tidur. siang. Saya bisa tidur siang. nah, bisa juga seperti itu.
kesimpulan silogisme gitu ya. Oke, itu untuk ada pertanyaan? Jadi materi kita sampai di sini. Kemudian kuisnya minggu depan hanya materi bab 2 saja. Kayaknya saya perlu itu deh. Ini saya stop share yang ini, saya lanjutkan yang membahas aula ya. Nah, kemarin belum sempat kayaknya. Atau jangan-jangan ada yang belum jawab. Kita cek aja dulu. Ada pertanyaan untuk materi hari ini? Bu, saya izin tanya, Bu. Ya. Ini bukan materi ini sih, Bu. Tapi ini, saya rada bingung kalau bedakan mana yang termasuk bilangan rasional, irasional, sama bilangan real itu, Bu. Nah, itu bedanya apa ya? Rasional, irasional, sama real. Bilangan rasional itu bilangan yang bisa kita nyatakan sebagai bentuk desimal berulang. Atau kemarin kan kita sudah belajar bilangan rasional, Ki, itu kan bisa dinyatakan sebagai apa? A per B gitu kan? Di mana AB bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Gitu kan? Nah, ini bisa juga dinyatakan sebagai bentuk desimal berulang. Jadi misalkan kita punya 11 per 12, itu pasti kalau dinyatakan bentuk desimal, dia pasti berulang kan, 0, berapa-berapa berulang. Nah, kalau irasional, berarti dia tidak bisa dinyatakan sebagai bentuk desimal yang berulang. Misalkan, pi. Pi itu berapa? Kan 2,7 pi, sorry. Ini 0,1415. Ini tidak ada berulang kan? Kalau misalkan kamu punya bilangan begini, 0,22222, ini termasuk bilangan Rasional. Nah, kalau ini rasional. Kalau bilangan real, ya gabungan dari bilangan rasional dengan irasional. Jadi, bilangan real adalah enak. Bilangan himpunan bilangan rasional gabung himpunan bilangan irasional. Gitu. Jadi misalkan pi 2,7 berapa itu yang tidak berulang itu masuk irasional. Atau misalkan kamu punya akar 2. Akar 2 bilangan kalau dinyatakan dalam bentuk desimal berulang enggak? Enggak. Ya, nah itu termasuk akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, akar 8. Nah, itu semuanya bilangan irasional. Kalau bilangan rasional ya, itu tadi bisa dinyatakan sebagai A per B. Kalau misalkan saya tanya, 2 termasuk bilangan rasional enggak? Termasuk. Termasuk. Ya, karena bisa dinyatakan sebagai A per B. Bisa 2 per 1, 4 per 2, 6 per 3, 2,00000 desimalnya berulang kan nolnya, gitu. Kalau negatif masuk rasional ya, Bu? Kalau misalkan saya punya min 5, bisa dinyatakan sebagai A per B enggak? Bisa. 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 Bisa 5 per min 1, min 5 per 1, yang penting A per B-nya, A dan B-nya di Z, B-nya tidak sama dengan 0 gitu kan? Min akar 2. Irasional. Rasional.
Bingung? Yang tanya tadi siapa? Oh, saya Bu sudah paham Bu. Oke.